Halo guru semuanya, bertemu lagi di channel Halo Guru yang hari ini akan membahas tentang sumber daya alam pelajaran IPS kelas 4 SD. Untuk memulai, kita klik bagian tombol yang ada di kanan bawah. Jadi bagian sini di press. Akan ada 4 yang akan kita bahas, yaitu jenis-jenis, persebaran, pemanfaatan, dan juga manfaat. Kita akan membahas yang pertama, yaitu jenis-jenis. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan bisa dijadikan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Contohnya seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali setelah kita manfaatkan, tetapi memerlukan waktu hingga jutaan tahun dan jumlahnya sangat terbatas, seperti minyak bumi, gas alam, dan barang-barang tambang lainnya. Selanjutnya, ini adalah tabel penggolongan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui menurut Van Bemmelen, seorang ahli geologi asal Belanda. Ada bahan tambang organik, bahan tambang logam, dan bahan tambang industri. Kita lanjut, bagian kedua adalah persebaran sumber daya alam. Sumber daya alam yang terdapat di Indonesia tersebar ke berbagai wilayah. Namun, setiap daerah belum tentu memiliki potensi sumber daya alam yang sama. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari sumber daya alam Indonesia. Ini adalah peta persebaran hasil bumi dan laut yang ada di Indonesia. Ini merupakan peta persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya air dan persebarannya. Air sungai, danau, dan waduk dalam jumlah besar dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan wisata air. Ini adalah 2 contoh PLTA yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PLTA Gajah Mungkur yang ada di Jawa Tengah. Yang kedua adalah PLTA TES yang ada di Bengkulu. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya panas bumi dan persebarannya. Sumber daya panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Ini ada 2 contoh PLTP yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PLTP yang ada di Batu Raden, yang kedua adalah PLTP Dieng. Ini adalah persebaran sumber daya alam, pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang ada di Indonesia. Sumber daya alamnya ada beragam, ada aren, ada beras, bambu, coklat, jagung, kacang kedelai, kapas, dan lain sebagainya. Daerah penghasilnya juga beragam, ada yang berasal dari Sumatera, Aceh, Sulawesi, Jawa Tengah, Maluku, Papua, bahkan ada yang sampai di Kepulauan Bangka Belitung. Ini juga sama seperti lada, pala, sagu, tebu, tembakau. Ini semua adalah sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Kemudian ini adalah persebaran sumber daya alam peternakan, kelautan, dan perikanan yang ada di Indonesia. Seperti ayam petelur, ada domba, ikan tuna, kambing, kuda, lobster, sapi potong, teripang, dan lain sebagainya. Daerah penghasilnya juga bermacam-macam. Ada dari Aceh, Sumatera Selatan, Papua, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Ini adalah sumber daya alam mineral logam yang ada di Indonesia, seperti emas, perak, timah, mangan, ataupun biji besi. Daerah penghasilnya juga beragam ya.
Sumber daya alam, mineral yang bukan logam, seperti batu granit, batu kapur, belerang, intan, marmer, dan lain sebagainya. Daerah penghasilnya juga bermacam. Kemudian ini ada sumber daya energi, ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Daerah penghasilnya juga bermacam-macam dari Aceh, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi, Papua, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah manfaat. Manfaat sumber daya alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung ataupun tidak langsung. Manfaat langsung berarti masyarakat dapat menikmati secara langsung seperti hasil pertanian, peternakan yang langsung dapat dikonsumsi. Manfaat tidak langsung berarti sumber daya tersebut harus diolah terlebih dahulu seperti hasil pertambangan. Ini adalah contoh hasil pertanian, hasil perkebunan yang ada di Indonesia. Ada hasil peternakan, hasil laut dan perikanan, dan manfaat-manfaat dari hasil tersebut. Sumber daya alam yang digunakan terus-menerus lama-lama akan habis. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam kita harus dilestarikan. Jika sumber daya alam yang kita miliki rusak atau hilang, maka kita akan terancam bencana. Demikian materi untuk sumber daya alam, materi IPS kelas 4 SD.